mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pagi ini jumpa lagi bersama Bunda Yesi. Sebelum kita masuk ke ibadah, Bunda Yesi mau ngajak adik-adik bangkit berdiri. Bunda Yesi mau ngajak adik-adik nyanyi satu lagu pujian. Bunda Yesi contohin ya. Nanti adik-adik ikutin. Pasti adik-adik tahu kok lagunya ini. Biar adik-adik lebih semangat dalam memuji Tuhan. Oke? Kalau kau suka hati, haleluya, amin. Kalau kau suka hati, haleluya, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, haleluya, amin. Bisa adik-adik? Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, haleluya, amin. Kalau kau suka hati, haleluya, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, haleluya, amin. Semangat ya adik-adik. Udah yakin adik-adik sudah makan, sudah sarapan, tidurnya nyenyak. Nah, Tuhan menyertai kita. Adik-adik tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang dulu pernah kita nyanyikan waktu ibadah-ibadah yang dulu kali, masih kita tatap muka. Nah, kita mau nyanyi lagu yang berjudul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Masih ingat ya? Kita akan nyanyi lagunya 2 kali. Kita ulang ya. Yuk, kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, terima susu dan terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, terima susu dan terima upahnya. Nah adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan satu lagu pujian, yaitu dengar-dengaran. Anak yang mau dengar-dengaran dan patuh, ya patuh mendapat upah dari Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Kita berdiri, kita ambil sikap, kita nyanyi lagu Mars PA sama-sama yuk.
adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Merdeka. Saatnya kita duduk manis, kita mengambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu agar lawatan dan penyertaan-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Berkati para pelayan dan anak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita masuk dalam ibadah. Kita mau nyanyi satu lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan Bunda Yana. Kita ambil lagu dari KC 215, yaitu Dengar Hai Kawanku. Adik-adik pasti sudah tahu semua ya. Kita bangkit berdiri, kita pakai gerakannya. Ikuti Bunda ya. Pasti semua sudah hafal. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Saatnya kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bunda Yana. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bunda Yana dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, pagi hari ini Bunda Yana akan menyampaikan firman Tuhan. Tentunya adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya ya. Udah disiapkan Alkitabnya? Baik, kalau adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Yuk kita buka sama-sama ya. Sudah ketemu adik-adik? Ya. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Kita akan baca bersama-sama ya.
Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik, pagi hari ini Bunda Yana memiliki gambar ya adik-adik. Coba adik-adik perhatikan gambar Bunda Yana. Udah? Gambar apa adik-adik? Ya, benar sekali, gambar gunung. Coba adik-adik sebutkan nama-nama gunung yang adik-adik ketahui. Gunung apa saja? Ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Merapi, dan tentunya masih banyak lagi ya gunung-gunung yang ada di negeri yang kita cintai ini. Adik-adik, dalam bacaan kita tadi dikatakan Tuhan Yesus bersama 3 orang muridnya. Siapa saja? Yohanes, Petrus, dan Yakobus pergi ke Gunung Tabor ya. Mereka pergi ke Gunung Tabor. Ngapain ya Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya pergi ke Gunung Tabor? Apakah Tuhan Yesus mau melihat pemandangan? Atau mungkin Tuhan Yesus hanya mau duduk-duduk? Tentu tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya pergi ke gunung, pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Kira-kira apa ya?
tujuannya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke gunung? Coba adik-adik perhatikan sikap Bunda Yana. Lagi ngapain Bunda Yana? Ya, benar sekali. Berdoa. Itulah tujuan Yesus pergi ke gunung, untuk berdoa, adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus berdoa, terjadi suatu perubahan yang sangat luar biasa, adik-adik. Wajah dan pakaiannya berubah. Wajah Tuhan Yesus menjadi bercahaya seperti matahari. Pakaian yang dipergunakan bersinar terang sekali, adik-adik. Ya, dan pada saat Yesus berdoa tersebut, nampak juga Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, ya. Tentu adik-adik masih ingat siapa itu Musa dan siapa itu Elia, ya. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ya. Kemudian kalau Nabi Elia siapa? Nabi Elia adalah nabi yang besar, nabi yang selalu mengingatkan bangsa Israel untuk dengar-dengaran dan selalu taat kepada Tuhan. Ya, kita lanjut adik-adik. Kemudian apa yang terjadi ya dengan 3 orang murid Tuhan Yesus itu? Apakah mereka juga berdoa? Wah, ternyata tidak, adik-adik. Dalam ayat 32 dikatakan murid-murid Tuhan Yesus sedang tertidur. Mereka tidak berdoa. Bunda Yana mau bertanya pada adik-adik semua, siapa yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Bunda Yana lihat ada yang senyum-senyum, ada yang tertunduk, berarti pernah mengalami ya. Mungkin pada saat berdoa bersama papa, mama, kakak, opa, oma, ataupun siapapun, adik-adik tertidur. Nah, untuk lain kali tidak boleh ya. Nah, lanjut lagi adik-adik. Kemudian Petrus dan teman-temannya kaget melihat wajah dan pakaian Tuhan Yesus berubah, dan di sana ada Musa dan Elia, adik-adik. Dan pada saat itu juga tiba-tiba ada awan yang menaungi mereka. Dan tiba-tiba adik-adik, dari dalam awan itu terdengar suara. Wah, murid-murid menjadi sangat ketakutan, adik-adik. Mereka sangat takut sekali ya mendengar suara yang dari alam awan itu. Apa suara itu? Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Kemudian adik-adik, dengan hilangnya awan itu dan hilang juga penampakan Musa dan Elia, adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat apa yang dikatakan suara tadi? Dengarkanlah dia. Arti dengarkanlah Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita sebagai anak-anak harus mau mendengarkan firman Tuhan.
Bagaimana caranya? Ya, seperti saat ini. Adik-adik semuanya duduk manis, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bunda Yana. Tidak ada yang colek-colek, colek kiri, colek kanan, ataupun adik-adik sibuk bermain HP sambil menonton, sambil main HP. Bunda Yana yakin adik-adik semuanya tidak ada yang seperti itu ya. Anak-anak semuanya hebat. Semuanya duduk manis mendengarkan. Kemudian apalagi? Nah, adik-adik bisa juga mendengarkan melalui pengajaran ya dan nasihat dari papa maupun mama di rumah. Bunda Yana mau tanya, bila adik-adik dinasehatkan atau mama papanya mau mengatakan pada adik misalnya seperti ini, ayo anak-anak semuanya mandi, kemudian bersiap-siap untuk mengikuti ibadah. Ada yang membantah atau mungkin, wah mama ini cerewet sekali, berkata ini itu. Ada yang seperti itu, mamahnya baru satu kata, adik-adik sudah ribut sekali. Boleh seperti itu? Tentu juga tidak boleh. Adik-adik harus mau belajar mendengarkan apa yang dikatakan mama ataupun papanya ya. Demikian juga misalnya kalau di sekolah, kalau saat ini adik-adik masih belajar secara daring ya, tentu adik-adik juga harus mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian agar adik-adik bisa menyelesaikan, mungkin kalau dikasih tugas sama bu guru bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Nah, sebelum Bunda Yana mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, Bunda Yana mau ngajak adik-adik semuanya berdiri. Ayo semua berdiri. Bunda Yana mau ngajak adik-adik bermain bersama ya. Permainannya Yesus berkata. Jadi adik-adik harus mendengarkan apa yang dikatakan dan melakukannya ya. Contohnya seperti ini. Bunda Yana mengatakan, Yesus berkata, pegang telinga. Maka adik-adik harus juga memegang telinga adik-adik ya. Paham ya permainannya? Yuk kita coba. Yesus berkata, pegang hidung. Ya, pegang rambut. Yesus berkata, tepuk tangan. Yesus berkata, angkat tangan kanannya. Ya, ada yang salah nggak? Wah, tidak ada, semuanya hebat ya, luar biasa ya. Anak-anak GPIB semua luar biasa, hebat. Nah, adik-adik ingat ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik harus belajar mendengar dan melakukan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami baca dan renungkan. Mampukan kami ya Tuhan
agar kami menjadi anak-anak yang suka mendengar firman Tuhan dan juga mau mendengar setiap perkataan ataupun nasihat dari Papa dan Mama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami yang selalu setia mendampingi kami. Berkati usaha dan pekerjaannya, serta kesehatan Papa dan Mama. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, agar senantiasa aman dan terbebas dari COVID-19. Berkati juga Ibu Pendeta Christine Jamakaunang beserta presbiter dalam tugas dan pelayanannya. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas untuk adik-adik yang di kelas TK, yaitu adik-adik membuat video di mana adik-adik berdoa sebelum tidur, ya. Untuk adik-adik yang di kelas kecil dan tanggung, sama ya, adik-adik juga membuat video menghafal, di mana adik-adik menghafal dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 9. Bunda tunggu aktivitas adik-adik ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman dari Bunda Yana yang menceritakan tentang apa? Tentang ketaatan. Nah, adik-adik harus taat kepada apa? Kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua. Nurut kata orang tua. Nah, tibalah kita waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi bersama sambil memberikan persembahan. Mari adik-adik kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
adik-adik bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, ikutin Bunda ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 213. Kita nyanyi Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh melaksanakan IMPA dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami setelah kami mendengar firman-Mu, agar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Buat hari selanjutnya kami menyerahkan ke tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau selalu ada di sekitar kami. Engkau akan selalu melindungi kami semua. Dan Engkau akan selalu memberkati setiap gerak dan aktivitas kami bersama adik-adik. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, IMPA hari ini udah selesai. Ingat, ada tugas dari Bunda Yana tadi, adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Kemudian setelah mengerjakan aktivitasnya, dikumpul lagi ke grup kita. Oke? Akhir kata Bunda ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.